Senin dimasukkan. Jawabannya tunggu besok Selasa. Hanya sampai nggak deg-degan itu. Berangkat atau tidak ini tiket bagaimana? Tiket sudah merubah dulu, untung merubahnya bisa. Padahal itu penuh Natalan orang ke sana. Saudara, jam 9 pagi saya dapat telepon. Visanya beres semuanya. Bayangkan itu nggak mungkin. Nah orang-orang itu heran. Kok bisa kenal orang itu? Karena saya nggak ingat nama itu yang ditunjukkan. Maka itu kalau doa tadi kita doakan Pak Lurah ini, Pak Lurah itu. Jangan asal nyebut Tuhan Lurah ini dan Lurah itu, camat ini. Belajar diskusi. Misalnya, tiba-tiba mendoakan Lurah A. Atau ada yang terima pernyataan Roh Kudus. Istrinya lagi sakit. Dan lagi begini-begini. Datangi Lurah itu. Sampaikan. Lihat nanti akan ada cara Tuhan bekerja luar biasa. Masih ingat kisah Esther kalau lagi berdoa? Vonis sudah jatuh. Bahwa seluruh orang Yahudi mau diapakan? Dibantai. Sudah itu vonis. Esther diskusi dengan Papa 3 hari dia puasa. Nah dalam diskusinya itu masih ingat hanya ada satu cara yang Roh Kudus beritahukan. Tapi cara itu nggak mungkin. Walaupun dia permaisuri, tapi kalau zaman itu aturannya raja nggak panggil lalu menghadap bisa dihukum mati. Maka itu Esther bisa berkata, kalau terpaksa aku mati, lebih baik aku mati. Tapi kamu coba. Karena Roh Kudus menyuruh dia, Papa nyuruh dia, kamu maju dalam diskusinya itu. Dan begitu maju, hebat sekali. Raja bisa menerima, karena raja itu nggak pandai dia. Nah contoh-contoh ini saudara, dalam hal apa saja, ayo diskusi dengan Papa. Daud bertanya, aku maju atau tidak dalam masalah ini? Bagaimana cara? Nah saya beri contoh lain yang ngawur, maaf. Saya percaya banyak di antara saudara mendengar berita, khotbah, kesaksian. Ada pendeta yang punya karunia katanya, dia bisa doakan orang utang terus bebas. Saudara, saya nggak setuju. Nah kalau utang bisa didoakan, lunas. Ayo utang bareng-bareng yuk. Jadi didoakan aja, nanti lunas. Betul nggak? Nggak bisa. Kalau kita utangnya pakai kita harus bayar. Jangan berdoa. Utang itu nggak bisa didoakan. Nah di situ kita diskusi. Apa saya mesti buat apa? Kenapa kok bisa begini? Apa? Tunjukkan kepada saya. Itulah hubungan kita dengan Bapa di surga. Saudara, salah satu hamba Tuhan, teman saya di Papua, namanya Bapak Pendeta Eliezer Edo. Saya ajak dia ke Australia. Wah, di Australia dia menyampaikan firman Tuhan buat orang jadi terbelalak. Saya juga baru tahu hal itu, saya nggak pernah mikir. Suatu malam dalam suatu kebaktian, ada yang khotbah, dia mendahului dengan kata ini. Saudara, siapa yang tahu Henokh, Nuh, Abraham, Musa itu pernah ke gereja tidak? Saya lagi juga, ngapain tanya begini? Jawab pernah ke gereja Pak? Jawab apa? Pernah ke gereja tidak? Enggak. Oke. Saya masih belum ngerti dia mau ngomong apa ini kayak gitu. Yang kedua, mereka punya Alkitab tidak? Yang ketiga, mereka penuh Roh Kudus tidak? Enggak juga. Nah, ayo kita lihat. Ke gereja nggak pernah. Alkitab nggak punya. Roh Kudus juga belum ada. Ini tanya Pak itu. Siapa lebih budak mendengar suara Tuhan, kita atau mereka? Roh Kudus sudah turun dalam kehidupan kita. Harusnya kita lebih akrab dengan Tuhan daripada mereka. Tapi mengapa saudara kita di perjanjian lama yang secara kebenaran Yesus belum datang? Jadi pintu surga belum dibuka. Surga terbuka kan baru Yesus mati. Terbelah suat tirai itu. Betul tidak? Tapi mengapa mereka bisa begitu enak mendengar suara Tuhan? Kalau saudara baca kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Yesaya, hati nggak baca tentang mereka? Dikit-dikit Tuhan berfirman, dikit-dikit Tuhan berfirman. Kok enak betul? Benar nggak saudara? Sebentar Roh Kudus datang memberitahukan ini. Aduh enak betul. Lah kenapa kita ini begini? Jadi kita para pendoa harus hidup seperti mereka di perjanjian lama. Diskusi dengan Papa. Papa itu hidup sampai hari ini. Dia masih mau mendengar kita dan dia masih bisa bicara.
Bisa berkata amin. Sampai hari ini. Maka itu ayo kalau kita doa kita merubah. Jangan sekedar cuma lapor, merintah, melontarkan kata-kata udah. Amin. Amin terus kita guyonan rame-rame gitu. Artinya biar Tuhan kerja sama malaikatnya. Ayo kita KTP yuk, ayo. Maaf tuh cuma ngomongin. Saudara enggak. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita doakan. 4 Januari kan gempa besar di Manokwari. Saudara kami, asrama kami terpengaruh juga. Ada satu tiang itu miring. Rumah-rumah guru yang bagian belakang sudah nggak bisa dipakai lagi. Memang waktu itu waktu kami beli pun sudah tua rumah itu, rumah kayu. Ya masih dibongkar. Nah, sebagai pemimpin saya juga panik. Wah, dapat uang dari mana lagi untuk cepat bisa memperbaiki. Saya diskusi dengan Bapak, saya tanya, Bapak apa bisa dibuat? Lebih dari seminggu mereka tinggal di tenda. Kalau goyang terus gitu. Akhirnya ingatkan seorang. Namanya Pak Yabes. Pak Yabes itu kontraktor. Tapi saya pun sudah nggak kontak dia. Coba tanya teleponnya. Kan baik luar biasa. Dari dia pertolongan terbuka. Saya minta gambar dulu. Nanti hitung berapa biayanya. Satu persatu Tuhan tuntut. Jadi nggak cuma minta Tuhan tolong Tuhan. Bagaimana rumah ini roboh Tuhan. Oh, ini enggak begitu. Tanya apa mesti kita buat? Pertanyaan penting adalah sebelum kita lanjut. Masihkah saudara percaya bahwa Papa masih bisa bicara kepada kita sampai hari ini? Ini yang penting. Masih ya? Kalau kita nggak percaya, ya apa ngomong? Betul nggak? Nggak percaya. Kau percaya? Iman. Seharusnya kita di perjanjian baru yang lebih peka mendengar suara Bapa di surga daripada mereka di perjanjian lama. Harusnya begitu. Oke, selanjutnya. Jadi bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Yahweh menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu dalam tangan. Maju. Maka Daud maju. Perangnya menang. Filistin kalah total. Waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, saudara, saya ingat kisah itu betul. Dengan semangat saya mengajar anak-anak tentang Nuh. Bagaimana Nuh begitu taat. Bayangkan zaman itu, saudara, gerimis saja nggak pernah ada. Apalagi hujan. Belum ada hujan zaman itu. Gerimis saja tidak ada. Toto Papa berkata, Nuh akan ada hujan. Apa Nuh nggak bingung? Terus nggak cuma itu. Nuh suruh buat kapal. Bukan perahu loh, saudara. Dan lebih hebat lagi. Pernahkah kita sadar pada zaman Nuh? Manusia itu belum pakai alat transportasi air. Coba bayangkan. Contohnya aja nggak ada. Suruh buat. Ayo coba saudara, suruh buat sesuatu. Tapi nggak tahu contohnya apa. Bingung nggak itu? Nah, bukan cuma itu. Gede sekali kapal itu. Zaman itu bukan cuma perahu. Ketek aja belum dipakai orang. Langsung buat kapal segede itu. Berapa tingkat itu. Ayo. Lemnya pakai apa? Pakunya pakai apa? Gak bocor itu di bawah air segitu banyak. Oh sudah ngomong pada anak-anak itu. Terus saya yakinkan mereka. Jadi anak-anak, Tuhan menggambarkan kapal itu buatmu. Sehingga Tuhan tahu denanya kayak. Saudara dengan semangat saya cerita itu. Tiba-tiba anak tanya, Om, Tuhan gambar pakai pensil apa, kertas apa? Mati saya bilang jawab apa? Ayo. Aduh, maafkan, Om belum tahu jawabannya. Minggu depan, Om jawab. Jadi kalau saya ngajar selama minggu itu, saya dapat banyak soal dari mereka. Itu dosen-dosen hebat, anak kecil-kecil itu. Benar. Jadi seminggu itu saya belajar betul. Aduh, yang gambar pakai apa Tuhan ini ya? Kertasnya apa ini? Terus bagaimana pensilnya? Ditanya begitu. Saya tanya teman-teman saya. Mereka tertawa. Makanya kalau ngomong itu mikir, hampir itu mikir sama yang lain. Nah, ngomong yang betul begitu seharusnya. Gimana ini? Saya tahu jawabannya pasti ada di Alkitab. Cuma saya belum tahu di bagian mana dari ayat ini. Setelah sudah panik hari Jumat itu, sekurang 2 hari minggunya ini, mereka pasti tanya itu nanti pasti ingat. Tanya Papa, tolong saya. Dosen-dosen saya ngasih saya PR ini, saya nggak bisa jawab. Bagaimana ini jawabannya? Saudara, begitu sederhana. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya tentang Yohanes 8. Waktu dia dihadapkan, imam-imam datang pagi-pagi bawa perempuan yang berzina itu.